warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Ibu penguji uji kinerja UKIN pada Profesi PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Meli Septriawati, terdaftar sebagai mahasiswa PPG di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan NIM 226010125. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 26 Agustus 2023, saya melaksanakan praktek mengajar real sebagai bahan untuk ujian kinerja. Mohon koreksi dan penilaiannya untuk Bapak Ibu penguji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak Ibu semua. Selamat pagi. Kenapa tidak semangat? Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Begitu harusnya, karena hari masih pagi kita harus semangat. Apakah anak-anak Ibu pada pagi hari ini sehat semua? Alhamdulillah, sama dengan Ibu juga berada dalam keadaan sehat. Kalau kita berada dalam keadaan sehat, maka ucapkanlah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita buka dulu. Ketua kelas siapa? Berdiri, kita buka dengan pembacaan surah Al-Fatihah. Silakan Ketua. Kita bacakan Al-Fatihah, Allah bukakan pikiran kita, Allah lapangkan hati kita untuk menerima materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ibu masuk pada kegiatan pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Ya, lihat temannya, teman temannya siapa yang tidak hadir, 4C ya. Abelia hadir, Aktori, Aqua hadir, Bu. Akiza hadir, Bu. Hari ini kita pembelajaran SKI melanjutkan pembelajaran kita yang terdahulu. Kita masih membahas tentang elemen yang sama, membahas satu tokoh yang sama, seperti pembelajaran juga di kelas 3, yaitu persoalan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak Ibu kenal dengan Nabi Muhammad? Kenal. Siapa Nabi Muhammad itu? Rasulullah. Rasulullah adalah Nabi kita. Nabi Muhammad itu adalah Nabi kita. Pelajaran kelas 3, Nabi Muhammad itu ibunya siapa? Coba tunjuk tangan. Tunjuk tangan, ibunya siapa? Aminah. Ayahnya? Abdullah. Di mana dia lahir, Rafiq? Di mana Nabi Muhammad lahir? Di Mekah. Siapa nama kakeknya? Abdul Muthalib. Siapa yang membesarkan dia? Siapa yang membesarkan Nabi Muhammad? Ya. Anak-anak Ibu perhatikan slide yang ada di papan tulis. Yang ini yang akan
akan berhubungan dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tunggu sebentar, dia lagi memproses. Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat. Nabi Muhammad itu ternyata merupakan rahmat bagi seluruh alam. Bu, apa itu rahmat, Bu? Nanti kita bahas dalam pembelajaran hari ini. Sebelum itu, Ibu tanya dulu. Ada pertanyaan pembuka, Ibu? Anak-anak Ibu punya idola? Tahu idola? Idola itu orang yang kita senangi, orang yang kita kagumi. Anak-anak Ibu, apakah ini idolanya? Tahu ini siapa? Loh, kok nggak tahu? Ini kan artis. Ini namanya King Faas. Ya, King Faas ini kan ganteng. Masa nggak tahu? Yang perempuan nggak tahu juga? Akiza tahu ini? Oh, berarti ini mungkin idolanya Akiza. Yang ini? Ini kan cantik ini. Siapa kira-kira ini? Kalau ini? Siapa idolanya yang ini? Berarti anak-anak Ibu suka bola? Siapa namanya ini? Cristiano Ronaldo. Berarti memang idolanya Ronaldo, pemain bola idolanya. Bagus, tidak apa-apa. Siapapun yang menjadi idola berarti kita tahu bahwasanya orang yang kita kagumi itu memiliki keistimewaan. Apa istimewa Ronaldo? Main bola, dia banteng, Bu. Dia bantengnya. Dia mencetak gol terbanyak, Bu. Di mana saja dia bermain, dia menjadi juaranya. Bahkan sepatu Ronaldo aja, Bu, ratusan miliar juta ya harganya. Baju kaosnya aja yang sudah dipakai lari-lari di lapangan, basah kuyup oleh keringatnya, kemudian dilempar ke fan-nya, rasa-rasanya mendapat harta karun fan-nya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Lalu sebenarnya siapa yang harus kita jadikan idola dalam kehidupan kita? Apakah King Faas tadi? Apakah Ronaldo? Atau artis-artis yang lain? Ada yang suka BTS enggak? Oh iya, Akiza suka BTS. K-pop yang jingkrak-jingkrak itu orang Korea itu, ada yang suka? Enggak. Mudah-mudahan jangan, enggak apa-apa. Lalu siapa sebenarnya yang harus kita jadikan idola? Atau apa memang harus perlu kita punya idola? Tidak. Sebenarnya kita memang perlu punya idola, tapi idola yang tepat. Siapa idola yang terbaik? Ya, bagus. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu-satunya manusia yang baik akhlaknya, yang tidak pernah melakukan yang buruk adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah inilah yang patut kita jadikan idola dalam kehidupan kita. Baik mau bangun tidur, baru bangun tidur, mau tidur, ingatlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, apa bacanya itu? Kita kan kemarin itu udah bahasa Inggris apa? Why? Why? Mengapa? Mengapa harus Muhammad? Coba, mengapa harus Muhammad yang menjadi idola? Coba tunjuk tangan. Kenapa? Bagus, karena akhlaknya yang baik. Keluarkan itu suaranya, itu gak makan orang. Akuri, kenapa harus nama Muhammad? Bagus, sopan dalam berbicara. Akiza, kenapa harus Muhammad yang kita idolakan? Sayang, kenapa Nabi Muhammad idolakan? Ya, karena itu Nabi kita. Kalau nggak Nabi kita nggak idolakan. Apakah seperti itu? Jadi kalau Nabi Isa nggak idola kita juga. Nah, yang tepatnya bukan seperti itu ya. Semua Nabi ada idola. Kemudian Nabi Muhammad itu punya keistimewaan. Zizi, nah kenapa Muhammad itu diidolakan? Ya, kenapa Ragel? Karena dia baik, bagus. Karena dia jujur, bagus. Karena
Nabi berakhlak mulia. Bagus. Kenapa saya? Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua yang sudah menjawab. Baik. Apakah terlihat nanti dalam jawaban mengapa Nabi Muhammad itu punya keistimewaan? Salah satu istimewa Nabi Muhammad adalah Allah nyatakan dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 107 bahwasanya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Apa kata Allah? Dan tidaklah kami mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Lah, Allah sendiri yang menyatakan Muhammad itu sebagai rahmat. Lalu kenapa Allah katakan Nabi Muhammad sebagai rahmat? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat yang istimewa. Lalu, permasalahannya apa? Yang terjadi di lingkungan kita, Habil duduk nak. Yang terjadi di lingkungan kita, apakah kita semua beragama Islam? Iya. Kalau kita dituduh tidak beragama Islam, kira-kira gimana? Marah kita? Iya. Iya? Kamu kafir kan? Marah kita? Iya. Karena kita di dalam darah kita sudah memeluk agama Islam sejak lahir. Lalu masalahnya, ketika kita mempelajari rahmatan lil alamin ini, menjadi tujuan pembelajaran kita nanti adalah anak-anak ibu yang kelas 4C ini nanti harus mampu. Kan tadi Nabi Muhammad sebagai apa? Rahmat bagi seluruh alam. Anak-anak ibu harus tahu dulu apa maknanya Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kemudian anak-anak ibu semua harus mampu menjelaskan apa saja sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi sehingga menjadi istimewa yang patut diidolakan. Yang ketiga, anak-anak ibu harus mengetahui apa saja tugas Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Kan sudah Allah katakan tadi itu rahmat bagi seluruh alam, tentu ada tugas-tugasnya. Nanti kita akan kupas habis. Dan yang sangat terpenting adalah untuk kehidupan sehari-hari, anak-anak ibu semua harus mencontoh sifat-sifat mulia Nabi Muhammad sehingga menjadi inspirasi dalam kehidupan untuk berperilaku peduli dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Itu indikasinya. Ada imbasnya kepada diri kita mempelajari pelajaran ini. Baik, kita lanjut. Kita lihat fakta dalam kehidupan sehari-hari. Ini masalahnya. Banyak yang mengaku mengidolakan Nabi Muhammad, tetapi lihatlah fakta-fakta ini. Apakah kita sering seperti ini? Jujur aja. Iya. Ketika kawan-kawan sedang serius, kita tengok-tengok gitu. Kadang-kadang panjang lah leher kita daripada leher jerapah gitu kan. Atau ada samping kanan, ada tengok ke kiri. Kadang-kadang waktu ujian lebih panjang. Kalau belajar pura-pura nggak dengar, tapi kalau ketika ujian langsung volume telinganya 100. Baca tak? Awal menunjuk biasanya waktu terang ibu memanggil kan. Kini ketika ujian terang langsung merapet. Mbak, siapa yang sering ini? Jujur. Zulkifli. Apalagi? Apa-apa tunjuk aja, kita jujur aja. Iya sekali, nggak apa-apa, jujur aja. Nah, untuk itu, turun tangannya. Karena kita sering berbuat seperti ini, berarti kita belum mencerminkan perilaku mulianya Nabi Muhammad. Ini ada pernah? Apa ini gambar apa nih? Dia si Lani sedang baca buku, tiba-tiba si Edo datang, diambilnya kue si Lani di dalam tas. Di bawah Laninya terus dimakannya sendiri. Apa namanya tuh? Iya, maling, mencuri. Ada kita berbuat seperti itu? Tidak boleh. Perbuatan tercela. Ada yang jajan di kantin, diambilnya 4 bakwan, dikatakan 2. Ada yang seperti itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian ini kira-kira siapa nih? Zulkifli mungkin.
di hidupnya laptop, di casnya handphone, di hidupnya TV. Habis itu dia tidur. Dibilangnya sama ibu, Bu, ini jago-jagoan awak nggak, Bu? Ayo, awak sedang baca di dalam kamar. Ibunya tiduran laptop, sudah tunjuk lalu tidur. Sering seperti ini? Lara? Enggak. Jangan-jangan ambil ini. Kalau ini? Oh, penunjuk calon. Penunjuk calon Ragel. Oh, Habib. Hafid. Akori. Ini ada apa? Berarti ketika setelah mempelajari ini nanti, berarti ada perubahan sikap nanti. Kan Allah tahu bahwasanya perbuatan ini bukanlah perbuatan cerminan dari sikap Nabi Muhammad SAW. Nah, pertanyaan Ibu, dari sekian banyak persoalan gambar yang ada yang mencuri, ada yang mencontek, ada yang berkelahi, ada yang molor, ada yang tidak bertanggung jawab. Kira-kira apa sebabnya? Coba, apa penyebabnya? Nggak apa-apa, silakan berkomentar ya. Apa dari sebabnya? Apa yang menyebabkan mereka suka mencontek? Karena tidak dapat ujian, bagus. Karena tidak tahu, tunjuk tangan dulu. Karena tidak dapat jawabannya. Terus, sekarang tidak mencontoh perilaku Nabi Muhammad, bagus. Tepuk tangan sekarang dulu. Ini lagi. Karena tidak membaca buku, bagus. Bisa. Bagus. Karena bermain, ketika guru menerangkan pelajaran dia bermain-main sehingga nggak tahu. Kemudian kenapa ada orang yang suka mencuri? Karena lapar. Terus? Kenapa? Karena apa, Nak? Ingin kaya. Oh ya, dalam pintas kaya itu mencuri. Ini? Karena dia nggak punya uang, terus dia mencuri. Iya, karena dia nggak punya uang, terus dia mencuri. Apa lagi? Ada yang molor, kerjanya malas, maunya tidur terus. Kira kalau mau tidur aja itu apa sebabnya tuh? Ngantuk. Apa? Ngantuk. 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 Apa lagi? Malas, bagus. Apa Fatir? Kenapa senyum-senyum ya Fatir? Aduh, tidak konsentrasi, bagus. Ampuri? Karena tidak konsentrasi lagi ya? Karena malam lambat tidur, bagus. Terlalu lelah. Oke, kita simpulkan ternyata anak ibu sudah bisa mencari kira-kira apa penyebabnya. Banyak penyebabnya. Faktor penyebabnya salah satu yang disebut oleh Aska tadi, karena kita tidak kenal dan tidak paham dengan sifat-sifat apa keuntungan sifat-sifat mulia. Kita tidak tahu ternyata sifat-sifat mulia Nabi Muhammad itu banyak keuntungannya untuk kehidupan kita sehari-hari. Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai rahmat tadi, rahmat bagi seluruh alam. Artinya adalah, coba siapa bisa baca dan keras nak. Coba Arul. Nabi Muhammad adalah sebagai rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin itu artinya coba baca bersama. Muhammad itu adalah SAW dikatakan oleh Allah itu sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat, ada yang namanya rahmat di sini? Kalau ada yang namanya rahmat, ya, rahmat itu artinya adalah keselamatan dan kedamaian. Nabi Muhammad SAW membawa kertas kelahirannya, membawa kedamaian dan keselamatan untuk seluruh
Siapa yang ada? Makhluk hidup. Apa? Siapa saja yang tergolong makhluk hidup? Manusia. Dan seluruh yang ada di alam semesta ini. Bu, berarti Nabi Muhammad juga milik kucing, Bu? Iya. Bu, apakah Nabi Muhammad itu juga membawa keselamatan untuk semut, Bu? Iya. Bu, apakah Nabi Muhammad itu juga untuk keselamatan bunga-bunga ini, Bu? Iya. Bukan yang main ya, Bu. Bunganya nggak bisa, ini bunga mati. Maksud Ibu bunga yang hidup ya. Mengapa Nabi Muhammad itu membawa keselamatan? Karena Nabi Muhammad punya sifat-sifat mulia. Oke, untuk mengkaji lebih lanjut tentang sifat-sifat mulia Nabi Muhammad, silakan buka buku SKI-nya halaman 20 sampai halaman 24. Oke, kita mulai dengan sifat-sifat mulia Nabi Muhammad di halaman 22. Di halaman 22. Coba anak ibu Aska baca halaman 22. Sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Yang keras ke suaranya. Dengar aja kawan. Bagus, terima kasih untuk Aska. Jadi Nabi Muhammad itu punya 4 sifat mulia. Apa saja 4 sifat mulia itu? Yang pertama, kedua, tiga, keempat, satu, dua, tiga, empat, satu sidik, dua, tiga, empat. Ini yang di papan tulis. Patah. Sidik artinya apa tadi? Jujur. Jujur. Sidik artinya jujur atau benar. Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbohong dalam semasa hidupnya. Bu, sekalipun tidak ada berbohong, Bu, enggak. Bahkan putri Rasulullah pernah orang bertanya kepada putri beliau, istri beliau ya, Aisyah, ya Aisyah, apakah pernah Nabi Muhammad SAW itu berbohong dalam hidupnya? Apa jawab Aisyah? Muhammad itu akhlaknya adalah Al-Quran. Al-Quran berarti isinya adalah kebenaran. Yang kedua, amanah artinya terpercaya atau dapat coba contohnya apa nih dapat dipercaya? Kalau kita memiliki sifat amanah ini bagaimana kira-kira realisasinya? Kita percaya kepada Kita percaya apa? Coba. Kita percaya kepada? Contohnya ini. Abkori. Ibu titip buku ya Abkori. Taruh di meja Ibu.
Nanti sepulang sekolah ibu ambil. Rupanya Akori karena asik main, dibawanya buku ibu pulang. Apakah Akori sudah amanat? Tidak. Berarti belum? Mana? Belum. Lalu tablik, apa arti tablik? Ya, menyampaikan. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Menyampaikan perintah dan larangan Allah. Ya, bagus. Menyampaikan perintah Allah. Allah atau menyampaikan seluruh wahyu yang diberikan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fatanah, apa arti fatanah? Cerdas atau bijak. Siapa yang mau cerdas tunjuk tangan? Kalau kita cerdas bagaimana caranya? Harus berusaha belajar. Nah, sifat apakah yang tidak dimiliki oleh orang yang ada dalam gambar ini? Tidak baca. Sifat apa yang tidak dimilikinya? Bagus, Aska, Sidik. Berarti dia tidak Jujur. Sifat apa yang tidak dimiliki oleh si Edo? Tunjuk. Tidak sidik. Bagus. Fadil tidak sidik juga karena dia tidak jujur. Bagus. Kalau ini sifat apa yang tidak dimilikinya? Bagus. Urusan yang ibu tidak amanah karena dia disuruh belajar, kemudian dia tidur. Kalau ini fatanah. Bagus. Karena dia tidak bijaksana. Berarti anak-anak ibu sudah bisa membedakan perbuatan-perbuatan itu yang dilanggar itu mana yang tidak sesuai dengan cerminan sifat-sifat Rasulullah. Baik, kita lanjut. Lihat gambar ini. Dari kelima gambar ini, apakah semua gambar yang ada di papan tulis ini mencerminkan tentang sifat-sifat Rasulullah yang kita pelajari tadi? Coba tunjuk berargumen, ibu maunya yang keras suaranya. Aska, apakah kelima ini mencerminkan tentang sifat Rasulullah? Aska, lihat gambarnya nak. Ya. Fatir, apakah semua gambar itu punya sifat mulia? Apakah mencerminkan sifat mulia Nabi Muhammad? Iya. Zizi, apakah kelima gambar itu mencerminkan sifat mulia? Iya. Apakah semuanya nih? Coba perhatikan lagi. Nah, coba yang enggak bilang enggak. Coba nak. Kenapa? Nomor berapa yang tidak? Yang ngapain mereka itu? Coba tunjuk si Arum. Coba tunjuk dari papan tulis. Mana yang tidak? Ngapain dia itu Arum? Iya, bagus. Dan antara kelimanya ini ternyata ada satu perbuatan yang tidak baik yang terselip. Ini namanya pengecoh. Ya, lihat dia temannya sedang sholat, mau sholat diganggu-ganggunya. Sering kita berbuat seperti ini? Iya, nah. Di masjid sering berkeliaran-keliaran, bergalak-galak mengganggu temannya. Waktu pembiasaan sholat berjamaah di masjid, nah ini azam. Kalau azam senyum ya mungkin ya. Azam? Enggak azam? Enggak. Siapa yang sering niatir? Enggak. Ada yang sering Akori? Iya. Jadi ini apa perbuatannya nih? Ngapain mereka? Ini? Bagus. Ini? Kalau yang ini? Untuk menjalankan misinya sebagai rahmat untuk seluruh alam, Nabi Muhammad SAW mempunyai 5 tugas. Sebenarnya banyak tugas yang lain, tapi kita rangkum di pelajaran kelas 4 ini menjadi 5. 1. Nabi Muhammad SAW menjadi syahadat. Coba baca 2 kalimat syahadat.
bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu bersaksi. Asal katanya di sini syahid, syahidah saksi. Nabi Muhammad akan menjadi saksi bagi kita nanti di hari akhir. Kemudian dayan ilallah. Apa dayan ilallah ini? Nabi Muhammad penyeru agama Allah. Apa agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Islam. Islam itu adalah keselamatan. Lalu sirajan muniran. Apa arti sirajan muniran tadi? Cahaya. Cahaya yang menerangi. Ingat pelajaran kelas 3, apa nama masyarakat Arab sebelum Islam? Jahiliyah. Suka mabuk, suka berjudi. Lalu datang Muhammad diberi dakwah, akhirnya sifat-sifatnya berubah. Makanya Nabi Muhammad dikatakan sebagai pembawa cahaya. Oke, sebelum masuk kepada kesimpulan, silakan kerjakan LKPD ini, nanti kita bahas. LKPD ini ibu bagikan masing-masing 1 lembar. Kerjakan di lembaran ini. Waktunya cuma 7 menit. Oke, 2 menit lagi. Ibu maunya Keisha, mana Keisha? Nanti Keisha ke depan ya, tampilkan, bacakan di depan apa yang dibuat, jawabannya. Kemudian siapa? Habib. Habib, Keisha 1, Habib 1. Dari kelompok itu Habib lah. Fatir. Habib ganti-gantian. Keisha, Hafiz, Fatir. Membacakan hasil yang dikerjakan. Ke depan. Mengapa Nabi Muhammad itu sangat istimewa? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat yang jujur dan akhlak mulia. Terus, lanjut. Apa saja sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? 1. Suci. 2. Amanah. 3. Fatimah. 4. Asli. Apa sih kabar yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Akan berlaku pada dalam sanda. Lalu ada balasan yang akan diberikan jika ada membuat keburukan semasa akan melakukan terhadap api neraka yang disiksa. Terus. Ayo coba apa yang sedang mereka lakukan. Jika itu perbuatan yang menjadikan kepada Nabi Muhammad, dia tanda cinta menamakan kesetia. Tanda sedang. 1. Cinta. Membuat cinta. 3. Cinta. Membuat cinta. 5. Sidang. Memperlihat cinta. Terus. 7. Cinta. 8. Cinta. 9. Sidang. Oke, beri tepuk tangan untuk Keisha. Ayo, Fatir. Terima kasih Fatir. Tepuk tangan untuk Fatir. Baik, kita samakan persepsi kita. Pinjam dulu ya. Nomor 1, mengapa Nabi Muhammad itu istimewa? Karena Nabi Muhammad memiliki sifat-sifat mulia. Mulia. Apa saja sifat mulia Nabi Muhammad itu? 1, 2, 3, 4. Apa kabar gembira yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Bagi yang berbuat kebaikan akan diberi balasan berupa surga. Nah, itu diisi. Baik. Lalu apa balasan yang diperoleh jika berbuat keburukan di masa di dunia? Siksa neraka. Bagus. Untuk gambar 1, apa yang dilakukan ini? Membantu kakek menyeberang jalan. Apakah baik atau tidak? Nomor 2, baik atau tidak? Nomor 3, perbuatan
sifat-sifat mulia apa saja? Sidik, amanah, tabligh, fana. Lalu Nabi Muhammad punya 5 tugas. Syahidan, mubasyiran, naziran, da'iyan ilallah, dan sirajan munir. Coba ulang lagi tugas mulia Nabi Muhammad. 1. Syahidan, mubasyiran, naziran, da'iyan ilallah, sirajan muniran. Itu kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Intinya, ketika kita sudah mengetahui bahwasanya Muhammad itu adalah satu-satunya yang pantas kita idolakan, maka segala perbuatan kita bercerminkanlah pada perbuatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, supaya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad, mari kita bersalawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada senang belajar hari ini dengan Ibu? Ada ilmu bermanfaat yang kita peroleh pada hari ini? Sudah tahukah anak-anak Ibu apa saja sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad? Maukah anak-anak Ibu nanti bersifat amanah dalam kehidupan sehari-hari? Alhamdulillah. Untuk pertemuan besok materinya lanjutan materi ini adalah membahas tentang kepribadian yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah.